Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah bahas bagaimana sifat fungsi analitik ya. Nah, dan bagaimana teorema yang berkaitan dengannya. Nah, kita sudah dapat dua teorema ya, teorema 1 dan teorema 2. Yang teorema 1 itu tentang syarat atau kondisi Cauchy-Riemann, dan teorema kedua itu nanti berurusan dengan bagaimana sifat turunan parsial dari Cauchy-Riemann itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan pada bentuk teorema yang lain bagi fungsi analitik ya. Jadi judul kita sekarang di sini itu adalah judul kita sekarang ini adalah bagaimana fungsi analitik ya. Nah, itu. Fungsi analitik yang mana ini tuh merupakan lanjutan dari yang kemarin saya ajarkan deh. Nah, gitu ya. Ini ya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemarin sudah kita punya teorema yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada definisi teorema yang ketiga ya. Ini. Gitu ya. Nah, bagaimana teorema ketiga itu kita nyatakan ya? Nah, ini kita jelaskan ya. Nah, jika suatu fungsi Z itu analitik, nah, di suatu daerah, gitu ya, suatu daerah yang kita katakan misalkan suatu daerahnya itu adalah daerah R, gitu ya. Nah, di mana daerah R ini ya kita coba gambarkan ya, daerah R itu bagaimana. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya. Daerah R itu begini ya. Daerah R katakanlah ya, kita punya sifat ini, katakanlah daerah R itu seperti ini. Nah, ini adalah suatu daerah di mana fungsinya itu kita akan nyatakan sebagai fungsi analitik. Nah, ini adalah suatu daerah yang kita sebut dengan suatu daerah R ya. Nah, di mana semua titik-titik di daerah ini itu bersifat analitik ya. Artinya bisa kita dapatkan fungsinya itu hasilnya itu berapa ya. Nah, maka ini ya kita nyatakan ya. Maka di situ deh. Nah, maka fungsi fz tersebut ya mempunyai turunan ini itu ya, mempunyai turunan di seluruh titik ya, di seluruh titik itu dia di dalam ya, mungkin kamu nggak kelihatan ini. Nah, ini saya ke ataskan lagi ya. Nah, ini, sebentar. Ini suatu titik di mana? Di dalam ya. Di dalam daerah ya, di dalam daerah R tentu saja, daerah ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini kalau dia itu analitik di suatu daerah R, maka ini ya, kalau dia analitik di suatu daerah R, maka dia mempunyai turunan di seluruh titik di daerah R itu sendiri. Dan itu ya. Tuh, nanti dan dapat diperluas ini. Itu diperluas dengan apa deh? Nah, nanti diperluas dengan suatu deret yang disebut dengan deret Taylor, gitu ya. Ini Taylor bukan Taylor Swift ya, tapi memang deret Taylor namanya. Nah, di sekitar, ini ya, di sekitar titik ya, katakanlah kita dapat titik Z0, di mana Z0-nya ini berada di dalam daerah R. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Jadi kita gambarkan titiknya di sini, Dek. Nah, gini ya. Kita gambarkan titiknya ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, di sini. Nah, katakanlah di sini itu adalah titik yang kita sebut dengan titik Z0 ya. Nah, di sini. Itu.
Nah, di sini Z0 seperti itu ya. Dan daerah yang melingkar ini, daerah yang dapat kita ekspansikan dengan deret Taylor. Nah, kita sebut dengan daerah C ya. Nah, gitu. Nah, maka nanti deret pangkat ya, kan deret Taylor itu kan disebut juga deret pangkat ya, atau power series itu harus bersifat, karena dia bersifat analitik, maka dia dapat kita cari. Artinya deretnya itu harus bersifat konvergen gitu ya. Konvergen di lingkaran ya, lingkaran C tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ya, C di sekitar Z0 ya. Nah, itu deh. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini dapat kita cari ya. Nah, suatu titik di mana perbatasan antara suatu daerah R yang bersifat analitik dan di suatu titik daerah Z0 yang dapat diekspansikan dengan daerah Taylor itu, nah itu dapat kita cari nanti titik singularnya. Nah, itu ya, titik singular. Nah, itu ya. Nah, titik singular tuh di sini. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini kita sebut dengan titik yang kita sebut dengan titik singular. Ya, singular. Nah, jadi kenapa singular? Karena dia berbatasan pada suatu titiknya. Persis dia berada pada titiknya itu. Tapi kalau kita tanyakan titiknya itu di dalam, ya, inside itu ya, maka dia bukan titik singular lagi, tapi titik yang sifatnya analitik, gitu ya. Oke. Nah, ini. Oke. Tentu saja nanti berasosiasi sama turunannya itu bagaimana, Dik? Ya, turunannya itu yang penting ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita pahami dengan baik ya, Dek Ira ya. Nah, silakan dipahami. Nah, ini. Nah, bagaimana konsekuensi dari teorema ini ya? Nah, teorema ini katakanlah bisa mendeskripsikan suatu deret Taylornya gitu ya, yang dapat kita jabarkan gitu ya, Dek ya. Nah, katakanlah kita punya suatu deret sebagai berikut ya. Nah, suatu deret yang kita katakan di sini bukan kompleks dulu lah ya, kita sebut suatu deret fx gitu ya, itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus x kuadrat. Nah, deret ini kan bisa kamu tulis jadi 1 plus x kuadrat pangkat min 1, dimana kalian sudah pelajari ini pada pengantar Fismat ya, atau Fismat 1, dan kalau kalian dapat A itu pasti kalian bisa itu. Nah, itu kalian bisa jabarkan ini menjadi gini ya, 1 min x kuadrat tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 6 tambah dan seterusnya, selang-seling di situ tandanya, Dik. Nah, gini ya. Nah, kalau kita jabarkan ini ya. Nah, kalau misalkan kita periksa sifat konvergensi dari deret ini. Nah, deret ini tentu saja itu bersifat konvergen ya. Nah, konvergen di titik itu ya, di titik ini x kurang dari 1. Nah, itu deretnya. Itu deretnya. Itu ya. Deretnya itu sifatnya itu konvergen di sekitar situ. Itu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita ambil ya? Nih, kalau misalkan kita ambil di sini, Dik. Nah, kalau misalkan kita ambil suatu deretnya itu adalah deret kompleks ya. Nah, ini. Deret kompleks ya. Kalau deret kompleks maka fungsinya harus merupakan suatu fungsi yang kita sebut dengan fungsi Z ya. Nah, itu ya. Nah, di sini fungsi Z itu kita tuliskan menjadi 1 dibagi dengan 1 plus Z pangkat 2. Dan tentu saja menggunakan deret Taylor di sini bisa kita tuliskan 1 min Z kuadrat tambahkan Z pangkat 4 minus Z pangkat 6 dan seterusnya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Coba kita periksa sifat analitiknya.
gitu ya. Nah, kan gini ya, kalau kita periksa sifat analitiknya itu artinya apa? Artinya dia itu bernilai dengan syarat nanti gitu ya, 1 plus Z kuadrat itu nggak boleh sama dengan 0 kan? Artinya, iya, kamu ingat ya, suatu fungsi pecahan, fungsi rasional itu agar dia bernilai, nah itu bawahnya kan tidak boleh sama dengan 0. Ya, April ya, kan kamu sudah belajar itu di kalkulus sama Zoom. Nah, nanti kalau kamu lupa, saya tanya Zoom gitu ya, bercanda. Maka Z kuadratnya tidak boleh sama dengan -1. Maka Z kuadratnya tidak boleh sama dengan, maka Z-nya tentu saja tidak boleh sama dengan akar -1 ya, plus minus akar -1 itu deh. Nah, plus minus akar -1 itu kan definisi dari plus minus imajiner ya, karena imajiner itu adalah akar -1 kan. Nah, seperti itu. Nah, itu syarat analitik. Artinya fungsi ini tidak analitik ya. Jadi ini artinya tidak boleh plus minus i. Dia analitik kalau nilai Z-nya tidak boleh plus minus i. Artinya dia tidak analitik di titik Z sama dengan plus minus i. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Nah, gitu. Maka kalau misalkan kita ilustrasikan di sini ya, Ira ya. Nah, kamu bisa gambarkan nanti itu. Plus minus i itu di mana, Kak? Dia. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, gini deh. Nah, ini ingat tadi kita nilainya tidak analitik di mana? Ira di sini ya, di plus i. Nah, ini kan plus i kan, dan ini di minus i. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, maka kalau tadi kita deskripsikan suatu titik yang kita sebut dengan titik Z0 ya. Nah, di sini, nah ini Z0 di situ. Nah, itu ya. Titik Z0 itu kan suatu region di dalam titik merah itu. Nah, dan dia analitik di mana? Analitiknya itu di sini. Nah, dia analitik ini ya. Jadi ini daerah yang kita sebut dengan daerah analitik. Itu di dalam lingkarannya ya. Jadi itu di dalam lingkaran. Tapi pas di lingkarannya, pas di biru-birunya dia tidak analitik ya. Nah, ini di dalam lingkarannya. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, itu yang harus kalian tahu. Begitu ya. Nah, maka titik Z0 yang dimaksudkan di mana? Itu ya. Nah, itu ya. Jadi, ini katakanlah ini circle C ya. Ini circle C. Lingkaran C. Dan titik Z0 itu berada di pusat. Ini ya, Z0 itu berada di pusat, Dek. Gitu. Nah, titik Z0 kalau kita gunakan pada teorema ketiga ini, itu berada di pusat. Dan, ini ya, dan berada pada circle C-nya. Ya, di mana circle C ini, lingkaran C itu membungkus selang konvergensi dari deretnya. Yang mana selang konvergensinya, atau nilainya konvergen itu pada di dalam lingkaran itu ya. Yang melewati di sekitar titik plus minus I, gitu ya. Jadi di daerah C di sekitar plus minus I di situ deh, gitu ya. Nah, jadi artinya ini ya, di daerah sini, di dalam lingkaran ini deretnya selalu konvergen ya. Nah, itu deretnya selalu itu konvergen di titik di dalam lingkaran itu sendiri deh, gitu ya. Nah, maka di luar bagaimana? Di titik di luar di sini, ya, di luar di sini, ya, di luar itu, di luar alias kalau di luar berarti artinya itu ya, di luar ini artinya itu selalu divergen, ya, di dalam dan di batas, di bagian batas dan di luarnya itu selalu divergen, itu ya.
Ya, ini bersifat divergen. Ya, divergen itu di mana? Nah, di daerah di luar lingkaran ya. Nah, itu deh. Nah, gini ya. Seperti itu ya, Dik ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Oke. Seperti itu. Oke. Sampai sini silakan dipahami dulu, Dek. Nah, silakan dicatat, boleh dipahami, tentu saja harus ya. Seperti itu. Oke ya. Oke. Baik, Dek. Nah, sekarang tentu saja nanti kita bisa bahas bagaimana aplikasinya ya. Nah, aplikasinya itu penting. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, ini kita garis bawahi dulu ya. Nah, aplikasinya ini tentu saja aplikasinya itu sangat penting ya. Aplikasinya nanti kita bisa terapkan ini pada persoalan ya. Pada persoalan persamaan. Ini ya. Persamaan apa? Persamaan Laplace ya. Nah, itu deh. Nah, katakanlah kita ambil persamaan Laplace untuk 2 dimensi ya. Nah, di sini. Maka persamaan Laplace 2 dimensi kan gini ya. Laplacian V gitu ya. Itu kan bentuknya gini. Laplaciannya itu kan do2V dx kuadrat tambahkan do2V dy pangkat 2 ya. Nah, itu deh, dimana segitiga ini itu adalah operator Laplacian ya. Nah, ini tambahkan do2 do-y kuadrat. Nah, itu. Nah, fungsi yang seperti ini, nah ini kita sebut dengan fungsi harmonik. Gitu deh. Nah, itu fungsi harmonik. Nah, tentu saja yang kita harapkan nanti itu apa? Yang kita harapkan nanti adalah bagaimana mencari solusi daripada persoalan ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa memberikan suatu teorema baru ya. Nah, mengapa teorema dari fungsi kompleks itu penting dalam aplikasinya? Misalkan dalam konteks aplikasi dari persamaan Laplace itu, Dek. Gitu ya. Nah, maka nanti yang kita lakukan tentu saja dalam konteks ini kita tentu saja bicara tentang bilangan kompleks ya, atau fungsi kompleks Z. Sedangkan di sini fungsinya X sama Y. X sama Y itu kan real. Tapi kalau kita tarik lebih jauh ya, bahwa fungsi Z itu kan tentu saja depend sama bilangan real dan imajinernya ya. Nah, di sini. Di mana X-nya di situ adalah bilangan real dari Z dan Y-nya itu adalah ya, dan Y-nya itu adalah bilangan imajiner ya dari Z itu sendiri, Dek. Nah, ini dia. Bilangan imajiner dari Z. Nah, seperti itu. Maka nanti kita penting ya untuk apa poinnya di sini? Maka bisa kita cari
suatu solusi dari persamaan Laplace ya. Nah, di situ deh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengambil bagian real, gitu ya. Bagian real dan imajiner, gitu ya. Bagian real dan imajiner dari fungsi z, gitu ya. Yang bagian real yang kita sebut dengan x tadi, yang merupakan real z itu, dan imajiner itu tentu saja bagian y yang kita sebut dengan imajiner z itu sendiri deh, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa tuliskan ya teoremanya ya, itu seperti ini. Ya. Itu deh. Nah, ini ya. Nah, maka kita bisa buat ini teorema yang keempat ya. Tuh, teorema yang keempat deh. Ya. Nah, ini ya. Itu ya, yang tadi kan kita sudah bahas teorema yang ketiga ya. Yang ke-1, 2 kan sudah kita bahas kemarin ya. Gini ya. Itu deh. Nah, bagaimana teorema yang keempat ini deh? Nah, yang pertama ya. Nah, yang pertama ini. Nah, jika ini ya, jika Fz itu kita nyatakan tentu saja ya U plus IV. Nah, U tentunya U masing-masing dan V masing-masing itu adalah bergantung pada X dan Y ya. Itu bersifat analitik di suatu daerah. Nah, maka apa dek? Maka U dan V-nya itu memenuhi ini ya, memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Gitu deh. Itu ya. Nah, di suatu daerah. Itu. Daerah mana? Daerah yang kita usulkan itu, daerah tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja nanti kita bisa buktikan ini ya. Nah, ada 2 teorema. Yang kedua, nah, misalkan suatu fungsi U gitu ya. Nah, ini suatu fungsi U, nah, atau V ya, atau V juga bisa. Nah, yang memenuhi ini ya, yang memenuhi persamaan Laplace ini deh ya, yang memenuhi persamaan Laplace itu pada daerah ya, pada suatu daerah ya, pada suatu daerah yang terhubung dengan apa? Terhubung dengan analitiknya ya, daerah yang terhubung dengan sifat analitik tentu saja ya. Itu merupakan, nah, maka ini merupakan apa? Maka U itu merupakan daerah real gitu ya. Daerah real gitu ya. Daerah real, U kan real ya. Dan V-nya itu imajiner ya, atau daerah imajiner dari fungsi Laplace tersebut. Itu ya. Jadi ya. Jadi kalau U itu realnya, kalau V itu daerah imajinernya. Seperti itu ya. Nah, maka ya tentu saja fungsi kalau kita nyatakan dalam Z itu kan bisa kamu nyatakan di sini UXY. Nah, tambahkan I V XY gitu ya. Dan ini itu adalah bagian real. Ini adalah bagian imajiner. Nah, dari suatu fungsi apa? Dari suatu fungsi analitik, fungsi Z-nya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya.
Oke, itu deh. Oke. Nah, kita buktikan ya bahwa ini F itu memenuhi persamaan Laplace ya. Nah, kita tuh harus coba ya, gitu bagaimana kira-kira daerahnya itu. Nah, itu harus kita coba itu. Ini ya. Nah, ini kita harus buktikan ya deh ya. Ini ya. Pembuktian apa? Pembuktian teorema 4 ya. Teorema 4 ini bagian 1 ya. Nah, ini kita harus buktikan tuh deh. Itu. Nah, tentu saja F-nya itu adalah ini. Ini tentu saja F-nya itu adalah ini ya. Nah, ini kita harus batasi dulu bahwa F-nya adalah suatu fungsi ini. Nah, di mana fungsi ini ya, fungsi ini berada pada di suatu daerah ya, kita sebut dengan suatu daerah R gitu ya, di mana daerah R ini memenuhi itu berada pada bidang kompleks C, nah gitu ya, bidang kompleks C, dan di mana daerah R itu berada di dalam C ya, tentu saja ini analitik. Nah gitu, seperti itu deh ya. Nah tentu saja ini nanti kita bisa kaitkan ya, ini juga harus memenuhi ini ya, memenuhi apa dek Ira? Memenuhi kondisi, nah gitu ya, kondisi apa? Kondisi Cauchy-Riemann gitu. Itu ya. Nah, kondisi Cauchy-Riemann yang sudah kita pelajari itu adalah ini ya, turunan U terhadap X ini itu sama dengan ya turunan V terhadap Y-nya. Nah, dan turunan U terhadap Y-nya itu harus sama dengan turunan V terhadap X-nya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini juga harus memenuhi kondisi Riemann. Jadi pembuktian teorema keempat itu berasal dari sini. Nah, ini memenuhi kondisi Cauchy-Riemann di suatu daerah itu ya, di suatu daerah R gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, maka berdasarkan definisi ini ya, nanti kamu itu bisa lanjutkan juga deh. Ini ya. Kamu bisa lanjutkan ya. Kalau misalkan ini masing-masing kita turunkan ya. Kalau ini kita turunkan terhadap X gitu ya. Itu deh. Gimana nih? Kalau kita turunkan terhadap X dari apa itu? Do U do X ya. Nah, maka ini juga sama ya. Turunan terhadap X dari apa itu? Do V, do Y ya. Maka dari sini, nah ini kan sama ya, do kali do 2U, dx kali dx kuadrat ya. Nah itu, d2U, dx kuadrat, yang suku yang kanan itu, d2V, ini ada dx, dy ya. Nah itu. Nah, gitu ya. Nah, katakanlah ini sebagai suatu persamaan satu gitu ya, Dek ya. Nah, dengan cara yang sama pada yang ini sekarang kita kenakan pada Y ya. Nah, itu katakanlah itu do Y dari do U do Y ya. Nah, di sini yang suku yang kanan itu juga sama do Y. Ini yang do V do X ini kita turunkan deh gitu ya. Itu min do V do X gini ya. Maka ini kalau kamu operasikan do Y dikalikan do U do Y ya, itu sama dengan do 2U do Y kuadrat, yang ini sama dengan min do 2V di sini do Y do X. Nah, seperti itu ya Dek ya. Tentu saja nanti ini kalau kamu nyatakan ya, do 2V do Y do X itu sama dengan minus do 2U do Y kuadrat ya. Ini kita katakan sebagai suatu daerah kedua. Kamu cek ya, ini kan sama kan? Do 2V do Y do X, yang ini do 2V do X do Y kan sama saja ya. Maka kita samakan di daerah 1 sama dengan daerah 2. Itu ya. Nah, itu do 2V kan ini melalui sifat ini ya. Ini apa itu Dek? Do X do Y ini sama dengan do 2V do Y do X kan sama saja.
Yang ruas kiri, yang ini yang kita sebut dengan persamaan 1 tadi, dan yang ini kita sebut dengan persamaan 2 tadi. Ini ya. Maka bisa kamu gabungkan ya. Ini kan sama dengan min do 2u do y kuadrat ya. Yang ruas kanan ini do 2u per do x kuadrat ya. Nah ini. Gitu deh. Ini ya. Maka kalau kamu operasikan ini pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan ini ya, do 2u per do x kuadrat tambahkan do 2u do y kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan Laplace tadi. Nah, ini ya. Jadi u-nya ini memenuhi persamaan Laplace. Itu deh ya. Nah, tuh. Coba kamu cek ini. Ini kan persamaan Laplace ini. Ini yang tadi kita buat ya, ini kan. Nah, ini kan persamaan Laplace ini. Do 2v do x kuadrat do 2v do y kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya. Atau bisa kamu tulis juga ini jadi do 2u Laplacian u sama dengan 0. Itu boleh ya. Nah, itu. Nanti dengan cara yang sama ya. Tuh. Dengan cara yang sama. Ini ya, nanti kamu bisa gunakan cara yang sama deh. Dengan cara yang sama, entah manipulasi apa yang kalian pakai ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Ini juga kalau kalian manipulasi ya, entah bagaimanapun caranya ya, nanti kamu akan mendapatkan ini deh. Ya, kamu akan mendapatkan do 2v ini ya, do x kuadrat tambahkan do 2v ini do y kuadrat sama dengan 0. Ini ya. Ini. Nanti kalian bisa buktikan sendiri ya, bagaimana cara mendapatkan persamaan Laplace yang ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya di sini untuk bagian v-nya itu kalau kita Laplaciankan ini ketemu 0. Artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa u dan v itu memenuhi persamaan Laplace ya. Nah, itu deh. Itu yang harus kalian tahu dengan baik ya. Nah, seperti itu. Oke, silakan kalian pahami dulu ya. Nah, di situ deh. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, yang penting tuh kita harus latihan soal seperti itu ya dia. Nanti kalau misalkan aku ngeluarin di ujian itu biar kalian bisa paham gitu loh maksudku. Itu ya. Nah, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya ya. Usahakan dapat bagus, dan itu kan sudah aku bahas deh. Kayak ini, itu jawabannya ada di sini. Misalkan kamu lihat ya. Soal saya bantu ya cara menjawab tugasnya ya. Itu ada soal tentang persamaan Bessel kan? Nah, tugasnya ya. Nah, itu ada di pertemuan ke-9 kalau nggak salah, 8 dan 9 ya. Nah, misalkan yang soal yang kedua di tugas, sudah kalian baca belum itu? Nah, itu deh, sebentar saya perlihatkan ya. Kismat lanjut 9 di sini. Ini ya. Ini deh. Ini ya. Oke. Ini nih. Ini ya. Nah, ini jawabannya. Kan kamu lihat ini. Soalnya kan seperti ini kan. Nah, ini disuruh cari solusinya. Ya sudah, jawabannya semua yang ada di sini. Betul, ini semua jawabannya. Jadi kalian tinggal nyalin kan. Nah, itu kayak kemarinnya Legendre itu entah apa yang kalian tulis deh. Kok bisa, soalnya apa, jawabannya apa, kok masih mencari lagi gitu loh. Padahal jawabannya sudah ada di situ. Jangan sampai salah, rugi sekali. Gitu. Itu ya. Terus jawabannya, ya April dan Ira ya, tuliskan satu jawaban aja untuk yang tugasnya ya. Nggak usah kalian kumpulkan sendiri-sendiri, bagi tugas lah. April kerjakan yang mana, Ira yang mana, itu satu jawaban saja. Nanti satu nilai gitu ya. Gitu. Jadikan satu jawabannya. Gitu. Bagi tugas gitu. Ini jawabannya. Nah, yang kemarin tuh aku kaget. Nah, aku sudah ngasih soal tuh bersama Legendre ya di tugas yang pertama itu. Nah, itu sudah aku kasih. Loh, kok kalian jawabnya beda? Ini kan semuanya ada di sini. Jawabannya ada di catatan. Terus yang UTS kemarin. Yang UTS kemarin itu kan ada persoalan bandul. Itu kan soal tugas juga.
itu yang kalian lakukan itu adalah ya, yang kemarin itu mengganti variabel K per M tuh jadi G per L. Udah, salin aja, tinggal ganti, tulis ulang, nyontek gak apa-apa, pelekan tuh gak apa-apa, jadi G per L. Nah, aku lihat, jadi aku tuh sudah kira-kira ya, dengan tulisan yang sedikit pun, tulisan yang kecil-kecil pun, ini pasti nambah kertas. Ya tadi kemarin kalian ada nambah kertas ya, ini nambah kertas sampai 2, aku sudah hitung itu. Kok ini kok cuma dikit, kok cuma setengah jawaban, itu harusnya 2 halaman. Tinggal nyalin gitu jawabannya, ganti semua variabelnya di pertemuan pertama ya. Sayangnya pertemuan pertama kan nggak ada ininya ya, nggak ada online-nya, jadi nggak ada rekaman gitu, tapi ada catatan gitu. Jadi itu aku bantu ya biar nggak salah lagi gitu deh. Nah, kita coba soalnya. Ini ya. Nah, yang pertama nih, tentu saja kita latihan soal yang persis dengan ini ya. Nah, ini ya. Oke, yang pertama deh. Nah, ini ya. Nah, tinjau misalkan ya suatu fungsi ini deh, fungsinya adalah ini uxy x kuadrat min y kuadrat ya. Pertanyaan pertama, nah ini, jadi aku tuh nanti mungkin soalnya kita nanti UASnya cukup dari pertemuan 11 sampai terakhir aja ya, 11, 12, 13, 14 gitu aja. Yang fungsi deret tuh cukup aja. Buktikan bahwa fungsi U itu bersifat harmonik ya. Nah, bersifat harmonik itu artinya fungsi ini tuh harus memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Jadi ini memenuhi persamaan apa mas? Persamaan Laplace itu ya. Nah itu deh. Yang kedua ini ya, carilah ya, ini ya, carilah Vxy itu sehingga fungsi U xy ditambah Vxy ini ya, I ya, imajiner yang merupakan ini sama dengan fungsi Z itu bersifat apa? Analitik. Nah, gitu ya dek ya. Menggunakan apa, Dek Ira? Menggunakan syarat Cauchy-Riemann ya. Nah, itu. Tuh. Nah, seperti itu, Dek. Oke, yang pertama dulu ya. Nah, di sini. Yang pertama. Nah, kita gunakan ya. Gunakan apa? Gunakan persamaan ya, persamaan Laplace gitu ya. Nah, itu deh. Persamaan Laplace bagaimana tadi, Daira? Bahwa nanti kalau ini U-nya seperti ini, nah di April harus tulis bahwa Laplacian ya, langsung aja kita tuliskan gini ya. Nah, berarti do 2U do x kuadrat tambah do 2U per do y kuadrat ini harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya. Nah, di mana UXY-nya itu sama dengan x kuadrat min y kuadrat ya. Ini jangan sampai kalian nggak bisa turunan loh. Ini sudah semester 7 ini. Nah, ini materi semester 1. Nah, oke. Nah, kamu cari masing-masing ini. Turunan keduanya berapa? Turunan keduanya berapa? Yang pertama ya, do U do X gitu ya. Ini.
Ini do per do x, ini u-nya itu adalah ini, x kuadrat min y kuadrat kan. Nah ini kan diturunkan terhadap x ya. Nah berarti kan ini x kuadrat, ini do per do y dari y kuadrat ya. Turunan x kuadrat terhadap x berapa? Ya 2x. Turunan y kuadrat terhadap y berapa? Ya 2y. Salah. Ini terhadap x ya. Maaf deh. Ini kan terhadap x semua. Berarti ini terhadap x juga. Nah, jadi gini loh ceritanya. Ini kena ke sini, ini kena ke situ ya. Turunan y kuadrat terhadap x berapa? Ya 0. Kan y kan konstanta. Kalau y kuadrat terhadap y baru 2y. 2x dikurangi 0 berapa? Ya 2x. Gitu loh. Ya. Nah, berarti sekarang kamu cari turunan keduanya. Nah, do 2u, do x kuadrat ya. Jadi ini turunan lagi dari ini ya, do u, do x kan. Nah, hasil ini kan di sini. Nah, which is ini hasilnya di sini kan. Berarti kamu turunkan itu do per do x dari 2x. Nah, gitu ya. Turunan dari 2x berapa? Ya 2. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, sekarang kamu cari ya turunan u terhadap y. Nah, ini ya. Berarti do y dari, aduh, masya Allah. Ya, do y dari x kuadrat min y kuadrat kan. Nah, ini turunan y kuadrat terhadap y. Nah, itu ya. Jadi do y kena ke x kuadrat dikurangi do per do y kena ke y kuadrat ya. Turunan x kuadrat terhadap y berapa? Ya 0, karena x kuadrat konstanta. Turunan y kuadrat terhadap y 2y. Berarti 0 dikurangi 2y ya minus 2y. Itu ya. Nah, turunan keduanya do 2u do y kuadrat kan sama dengan yang sebelumnya kan sekali kan. Yang sekali tadi diturunkan sekali tadi, sekarang diturunkan lagi. Jadi hasil ini, nah kita turunkan lagi. Nah, ini ya, masukkan ke sini. Itu ya. Maka dari sini do y, do y-nya itu min 2y. Min 2y turunkan terhadap y berapa? Hasilnya ya min 2. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Masukkan ke persamaan Laplace ya. Nah, maka itu ya. Maka do 2u do x kuadrat do 2u do y kuadrat sama dengan ini hasilnya harus 0. Ini tadi hasilnya kan 2, yang ini kan min 2 kan. Berarti 2 plus min 2 hasilnya 0. Gitu ya. Artinya ini memenuhi persamaan Laplace. Artinya UXY itu merupakan suatu fungsi yang disebut dengan fungsi harmonik. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua itu ya. Pertanyaan kedua itu mencari apa, Dek? Mencari V kan? Nah, ini ya. Mencari V. Nih, kamu harus cari nih fungsi V yang tepat itu bagaimana. Nah, tentu saja kita bisa ambil kondisi itu ya, kondisi Cauchy ya. Riemann. Nah, ambil satu kondisi dulu. Kondisi yang satu kan ini ya. Do U do X sama dengan do V do Y ya. Nah, lo mas kan tadi kan ada dua kondisi. Nah, ya terserah kalian pakai yang mana. Ini ya. Nah, ini cari V-nya ya. Berarti kan ini do per do X, U-nya tadi apa, Dek? X kuadrat min Y kuadrat kan. Nah, di sini ya. Ini sama dengan do V do Y ini. Nah, turunan X kuadrat terhadap X itu hasilnya berapa, Dek, tadi? 2X ya. Nah, ini Y kuadrat diturunkan terhadap X kan hasilnya 0 ya. Berarti kan ini 2X sama dengan 2 do V do Y ya. Berarti kalau kamu mencari V-nya di sini kan sama dengan integral ya. Nah, ini kan do V do Y itu sama dengan 2X kan. Maka mencari V-nya ini kan tinggal nah, berarti kan do V 2X do Y ya. Nah, ini integralkan aja. Nah, gini ya. Ini kan integral dV ya V. Nah, ini ada ya. Integral do Y ya Y. Tapi hati-hati, ini kan integral tak tentu. Kalau integral tak tentu harus ada konstantanya. Maka konstantanya itu harus suatu fungsi selain daripada Y. Selain daripada Y, fungsinya apa? Ya X. Kan hanya ada Y sama X pilihannya. Maka kita harus buat ini suatu konstanta yang bergantung pada X gitu ya. Nah, ini. Kenapa dipilih X? Karena yang namanya konstanta itu adalah sesuatu selain variabel. Kalau variabelnya Y, maka dipilih
variabel selain Y, yaitu X dalam hal ini, gitu ya. Ini suatu konstanta, itu ya, bergantung pada X, itu deh. Nah, ini ya, ini kondisi Cauchy-Riemann yang pertama. Dan kita kan harus memenuhi juga dia berdasarkan kondisi Cauchy-Riemann yang satunya ya. Kondisi Cauchy-Riemann yang satunya bagaimana Ira? Yaitu do V do X itu sama dengan apa Ira? Min do U do Y ya. Nah, masukkan aja deh. Ini ya untuk mencari C-nya, gitu ya. C-nya itu yang harus kamu cari ya. Maka dari sini do per do X. Nah, V-nya apa Mas? V-nya kan ini kan. Masukkan ke sini lah, gitu ya. Yaitu 2XY tambahkan CX ya. Yang U-nya ini kan sudah kamu dapatkan tadi. Do per do Y, U-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat kan. Nah, turunan ini 2XY terhadap dx ya, itu satu dulu. Ini duanya keluarkan aja ya. Nah, ini tambahkan do per do X, ini C-nya nggak boleh dikeluarkan ya, karena bergantung pada X. Nah, itu ya. Nah, turunan terhadap Y, berarti ini min Y kuadrat, turunkan terhadap Y, jadinya min 2Y kan. Itu ya. Nih, turunan XY terhadap X, ini keluarkan aja ya. Y-nya ya. Ini ya. 2Y, do X ya. Ini berarti kan ini ya udah ini do CX. Nah ini ya min 2Y itu dia ya. Turunan X terhadap X berapa di April? 1 kan itu ya. Nah ini ya. Nah ini fisika tuh seperti ini deh, jangan dibuat sepele tuh, emang susah fisika itu. Nah ini. Kalau kita SMA kan diajarinya tinggal masukkan rumus, nggak sesederhana itu. Nah, gitu. Nah, maka dari sini hasilnya berapa nih? 2Y tambahkan do CX per do X ya, sama dengan min 2Y ya. Nah, gitu kan ya. Oh, sorry. Ini ada minusnya ya. Maaf nih, ada minusnya nih ya. Lupa ini. Taruh sini ya minusnya. Nah, berarti minus kali minus positif ya. Nah, ini kan hasilnya kan minus 2Y ya. Positif nih. Berarti ini positif ya. Nah, itu ya. Ya sudah, berarti di sini do CX do X ini ya sama dengan berapa? 2Y dikurangi 2Y kan 0 ya. Habis ya. Berarti 0. Maka suatu fungsi X yang diturunkan terhadap X hasilnya 0. Maka apa artinya? Artinya CX ini harus merupakan suatu konstanta ya. Konstantanya tidak bergantung pada X, itu ya. Nah, itu ya, konstanta ya. Yang kita sebut dengan suatu konstan gitu ya. Nah, itu. Lalu kok tadi bergantung pada X, Mas? Ya karena tadi di awal kan kita nggak tahu CX-nya itu bagaimana. Gitu ya. Kecuali kalau di sini di kanan ini ada fungsi yang lain, ya misalkan 2Y X gitu misalkan ya, maka C-nya tentu saja bergantung pada X. Atau minimal dia nggak 0 lah. Yang kanan misalkan sama dengan 3, maka CX-nya bisa dicari dengan integral lagi. Nah, gitu ya, Dik ya. Maka artinya apa? CX-nya konstanta. Sehingga, nah, V-nya apa, Dik? Nah, sehingga, tadi kan V-nya kan sudah didapat di sini, Dik. Ini ya. Nah, ini V-nya kan ini kan. Vx-nya itu adalah, itu tadi 2XY plus CX ya, dimana di sini 2XY CX-nya itu adalah suatu konstanta ya. Nah, kita boleh tuliskan C saja gitu ya, misalkan konstanta yang lain, misalkan D gitu ya. Nah, D itu adalah suatu konstanta gitu ya. Dan jangan lupa kita cari apanya, Dek? Cari F-nya ya. Nah, F-nya itu kan tadi UXY ditambahkan IV XY ya. Nah, maka kamu masukkan nih, U-nya tadi apa, Mas? U-nya tadi adalah X kuadrat min Y kuadrat ya. Nah, V-nya tadi apa, Mas? V-nya tuh ini. Nah, masukkan ke sini ya. Tambahkan I, di situ 2XY ditambahkan suatu konstanta ya. Nah, itu deh. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini
Ini kan gini ya, x kuadrat min y kuadrat tambahkan ini ya, i dikalikan 2xy tambahkan i kalikan d ya. Nah, i itu konstanta, d itu konstanta. Boleh kamu ambil konstanta baru yang lain, misalkan e ya, itu juga konstanta itu ya. Kalau konstanta itu gak usah kamu perhatikan huruf-hurufnya. Nah, i kali d sama dengan e gitu loh. Maka dari sini ini x kuadrat min y kuadrat tambahkan i kalikan 2xy. Nah, per satu konstanta ya. Gitu deh. Nah, fungsi yang ini yang kita sebut dengan fungsi z gitu ya. Nah, ini katakanlah fungsi z kuadrat gitu ya. Nah, maka hasilnya itu apa? Z kuadrat ditambahkan suatu konstanta gitu ya. Itu hasilnya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Dan tentu saja nanti kita bisa pelajari lagi ya problem-problem yang lain. Nah, bagaimana kita mendapatkan fungsi analitik gitu ya. Gitu ya. Oke, ya, aku kira kita segini dulu lah ya. Nanti hari Kamis ya kita lanjutkan ya. Kita nanti hari Kamis tuh topiknya tuh tentang integral kontur ya. Nah, integral kontur. Terus kita lanjutkan deret Lorentz sama mencari teorema residu ya. Hari Selasa. Nanti kita cari waktu lah. Oke. Saya soalnya mau terburu-buru ini. Mau ada urusan lain. Gitu ya. Nggak masalah ya.